Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Parasitologi 2 kampus Poltekkes Maluku Ambon. Di sini kami ada 6 orang. Perkenalkan, yang pertama ada Jen Joyla Tupeirisa, Sultiawati Kaimudin, Aditya Patotmem, Binda Sarikalau, Tasya Syahaya, dan Nilam Sarisa Soleh. Jadi teman-teman, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu kutu, berapa jenis kutu, bagaimana bentuk kutu-kutu itu, dan masih banyak lagi yang perlu kita ketahui tentang kutu. Jadi selamat menyaksikan ya. So guys, yang perlu kita ketahui dulu, apa sih kutu itu? Pada umumnya kan kita tahu kutu itu hewan kecil yang ada pada rambut dan dia sering menghisap darah. Ya betul. Lebih jelasnya lagi, nah di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu kutu sebenarnya. Kutu adalah parasit kecil yang tak bersayap yang hinggap di rambut, kulit kepala ataupun pada badan. Jadi teman-teman biasanya tahu kan kutu itu hanya di rambut atau di kulit kepala. Tapi ternyata setelah ditelusuri oleh kelompok kami, kutu ini dikategorikan ada 3 jenis, yaitu kutu rambut kepala atau bahasa latinnya Pediculus humanus capitis. Kemudian ada yang kedua, kutu badan atau dengan bahasa latinnya Pediculus humanus corporis. Dan yang ketiga, kutu kemaluan atau pubis yang dengan bahasa latinnya Pediculus pubis. Tapi di sini juga teman-teman ada juga kutu yang terdapat pada bulu mata. Untuk itu, ayo mari kita bahas satu-satu ya. Pertama, kutu rambut kepala atau dalam bahasa Latin Pediculus humanus capitis. Kutu ini menyebabkan penyakit kulit kepala atau pediculosis capitis. Kutu atau parasit ini termasuk parasit yang menghisap darah atau Hemophagidae dan menghabiskan seluruh siklus hidupnya di manusia. Penyakit pediculosis capitis ini biasanya menyerang anak-anak yang berusia 3-11 tahun. Di negara kita Indonesia, belum ada angka yang pasti mengenai terjadinya infeksi penyakit pediculosis capitis. Dari data yang didapatkan, angka kejadian tersebut terdapat di negara berkembang, yaitu di Malaysia sekitar 11%, di Taiwan sekitar 40%, dan yang terbanyak terinfeksi penyakit tersebut yaitu di negara Amerika Serikat, yaitu dengan jumlah estimasi 6 juta sampai 12 juta anak yang terinfeksi penyakit pediculosis capitis ini. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri atau morfologi dari Pediculus humanus capitis. Saat kutu rambut kepala dewasa memiliki badan pipih dan memanjang berwarna putih abu-abu
dan abdomennya terdiri dari 9 ruas. Toraks dan kitin segmennya bersatu. Mata dari kutu ini terdapat pada bagian kepala sebelah lateral. Kepalanya berbentuk ovoid dengan alat penusuk yang dapat memanjang. Pediculus humanus capitis memiliki antena yang terletak pada bagian kepala yang terdiri atas ruas sebanyak 5 buah. Selain itu, pada bagian kepala juga terdapat proboscis. Kutu ini tidak memiliki sayap. Terdapat sepasang kaki yang terdiri atas 5 ruas dan 1 capit. Ditambah dengan berbentuk kait yang berfungsi untuk pegangan erat pada rambut si penderita. Sedangkan bentuk nimfa pada kutu ini sama bentuknya dengan kutu rambut kepala berukuran dewasa, tetapi ukuran dari nimfa ini lebih kecil. Sedangkan bentuk dari telurnya atau tungau yaitu berwarna putih, berbentuk lonjong, dan memiliki perekat yang digunakan untuk menempel kuat pada helai rambut dan memiliki operkulum dengan panjang 0,6 sampai 0,8 milimikron. Biasanya disebut dengan teman-teman, daur hidup atau siklus hidup dari kutu Pediculus humanus capitis ini merupakan metamorfosis yang tidak sempurna, yang dimulai dari telur menjadi nimfa kemudian dewasa. Kutu ini memerlukan waktu 18 hari untuk mulai telur diletakkan sampai menjadi dewasa. Kemudian telur akan menetas menjadi nimfa, kurang lebih membutuhkan waktu 10 hari, dan Pediculus humanus capitis atau kutu dewasa dapat hidup selama 27 hari. Kutu ini dapat bertahan hidup selama 1-2 hari apabila tidak berada pada rambut atau kulit kepala manusia. Sedangkan telur kutu dapat bertahan selama 1 minggu jika tidak berada di bagian rambut atau kulit kepala. Teman-teman, gejala utama yang dirasakan jika kita terdapat kutu rambut kepala ini yaitu rasa gatal yang disebabkan karena adanya telur kutu rambut kepala ini. Masa inkubasi sebelum terjadi gejala sekitar 4-6 minggu. Akan munculnya juga ruam pada leher bagian belakang dan pada bagian belakang telinga akibat rasa gatal dari menempelnya telur kutu ini. Jika merasakan gatal yang berlebihan sehingga garukan pada kulit kepala dapat menyebabkan terjadinya infeksi sekunder berupa pus atau nanah dan krusta, dan juga timbulnya papula pada bagian leher belakang. Dari kutu ini yang menyebabkan penyakit pediculosis capitis, kita dapat melakukan diagnosis banding, yaitu dengan ditemukannya Pediculus humanus capitis dewasa, nimfa, dan telur di kulit kepala atau rambut, dan dapat dilihat bentuk dari kutu tersebut secara makroskopis. Sedangkan pemeriksaan lab yang dapat kita lakukan yaitu dengan pertama, cara pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel yang pertama yaitu sampel kutu rambut atau nimfa atau telurnya diambil dengan cara disisir dengan sisir, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang kering dan bersih lalu ditutup rapat. Kemudian yang kedua, wadah yang berisi sampel tersebut diberi label nama, jenis kelamin, umur dari penderita, kemudian dibawa ke lab untuk diperiksa. Tapi sebelumnya teman-teman, yang perlu kita ketahui syarat wadah yang baik itu, yang pertama, wadahnya terbuat dari kaca atau plastik yang mempunyai tutup rapat. Kemudian wadah tersebut bersih dan kering. Setelah kita mengambil sampel,
Alat dan bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama alat, ada wadah sampel, objek gelas, dek gelas, mikroskop, dan pipet tetes. Sedangkan bahan yang dipakai yaitu formalin 10% dan entelan. Cara kerja yang pertama, ambil sampel kutu kepala atau nimfa atau telur itu, kemudian masukkan dalam larutan formalin 10% untuk dimatikan. Kemudian diletakkan di atas objek gelas yang kering dan bersih, ditutup dengan dek gelas. Setelah itu direkatkan dengan entelan. Kemudian periksa di bawah mikroskop dengan lensa objektif 10 kali. Dan lihat bentuk dari kutu Pediculus Humanus capitis. I'm feeling sexy and free, like glitter's raining on me. You're like a shot of pure gold. I think I'm about to explode. I can taste the tension like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running 'cause you're taking me there. Don't you know? You spin me out of control. We can do this all night. Damn, this love is getting tight. Baby, come on. Sekian dari video kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan terima kasih. Bye.